Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran shoraf. Kemarin kita sudah masuk ke bab yang kedua, pelajaran yang kedua ya. Kemarin ada bacaan tentang al-istidad lirrihlah, ya, persiapan untuk bepergian. Ya, kemarin sudah kita baca bacaannya di sini. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan atau soal yang terkait dengan bacaannya kemarin ya. Di sini halaman 25. Kalian lihat di sini. Tayyib di sini al-as'ilatu as-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama. Aina dhahaba Ahmadu wa Abdullahi? Aina dhahaba Ahmadu wa Abdullahi? Kemana perginya Ahmad dan Abdullah? Ya, kita lihat kemarin Ahmad dan Abdullah kemarin ya, keduanya pergi ke pasar ya. Ya, di sini ketika Bapak bertanya, wa aina dhahaba Ahmad wa Abdullahi wa Muhammadun? Kemudian Khalid menjawab, dhahabu ila suqi li syira'il khubzi. Ya, dhahabu ila suqi li syira'il khubzi. Mereka pergi ke pasar untuk membeli roti. Ya. Berarti yang ditanyakan tadi Ahmad dan Abdullah. Ya, Ahmad dan Abdullah berarti hanya dua ya, walaupun bersama Muhammad juga, tapi yang ditanyakan Ahmad dan Abdullah, maka jawabannya dhahaba, ya, pakai yang bentuk musanna, ya bentuk ganda. Dhahaba, kalau dhahabu itu untuk jamak ya, lebih dari dua. Untuk hum ya, dhahabu itu untuk lebih dari dua orang, karena ini yang ditanyakan cuma Ahmad dan Abdullah, maka pakainya yang musanna fiilnya, yaitu dhahaba ya, jadi ada alifnya, alifusnain ya, nanti insyaallah ada penjelasannya. Jadi jawabannya dhahaba ila suqi li syira'il khubzi. Keduanya pergi ke pasar untuk membeli roti. Tayyib. Dhahaba ila suqi li syira'il khubzi. Yaitu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, as-su'alu tsani, madza fa'alat Su'adu wa Nailatu? Tayyib. Madza fa'alat Su'adu wa Nailatu? Apa yang dilakukan oleh Su'ad dan Nailah? Ya, Su'ad dan Nailah itu dua, termasuk apa? Dua putri ya, dua anak perempuan dari apa? Dari bapak di sini ya, di cerita kemarin. Ketika di sini ya, bertanya di sini kemarin, wasu'adu harakibat ma'ahunna. Kemudian al-abu menjawab, su'adu wa nailatu kharajatal ana min bawabatil manzili nahwas sayyarati. Ya. Di Su'ad dan Nailah keduanya baru saja keluar dari gerbang rumah menuju mobil. Jadi ini yang dilakukan oleh Su'ad dan Nailah. Ya, ini yang dilakukan oleh Su'ad dan Nailah. Jadi madza fa'alat Su'ad wa Nailah? Jawabannya berarti kharajata, ya, keduanya keduanya telah keluar. Kharajatal ana, ini kharajata itu karena musanna ya, dua, ganda. Ya, kharajata. Jadi untuk perempuan ya, untuk perempuan ada taknya. Kalau untuk laki-laki cuma kharaja gitu, dua orang laki-laki kharaja, tapi kalau dua orang perempuan kharajata. Jadi kharajatal ana ya, dibacanya pendek ya, karena bertemu dengan alif lam pada kata al-ana. Jadi kharajatal ana min bawabatil manzili nahwas sayyarati. Keduanya baru saja keluar. Ya, ada fi'il madhi kemudian bertemu dengan al-ana, itu bisa diartikan baru saja. Ya.
Kalau al-ana itu kan sebenarnya artinya sekarang ya. Jadi sekarang telah keluar, jadi baru saja keluar. Jadi keduanya baru saja keluar dari gerbang rumah menuju mobil. Ya, menuju mobil. Taib. Itu jawabannya nomor 2. Kemudian as-su'alu tsalits, pertanyaan yang ketiga, madza fa'alal auladu? Madza fa'alal auladu? Apa yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki? Tayyib, apa yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki? Ya, kemarin anak laki-laki berarti di sini ya Ahmad, Abdullah dan Muhammad. Ya Ahmad, Abdullah dan Muhammad. Iya. Jadi madza fa'alal auladu? Apa yang dilakukan oleh anak apa? Anak-anak laki-laki. Ya kemarin mereka berarti zahabu. Ya jawabannya hampir sama dengan tadi ya, zahabu. Kalau ini kan karena apa? Semuanya ya ditanyakan anak-anak laki-laki berarti Ahmad, Abdullah dan juga Muhammad. Ya, maka jawabannya zahabu ila suqi li syira'il khubzi. Ya, zahabu ila suqi li syira'il khubzi. Mereka pergi ke pasar untuk membeli roti. Ya, untuk membeli roti. Tayyib. Ya. Jadi pertanyaan yang ketiga ini hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama jawabannya. Walaupun tadi yang pertanyaan pertama itu bisa cukup dijawab dengan zahaba ila suqi gitu aja. Zahaba ila suqi. Mereka berdua yaitu Ahmad dan Abdullah pergi ke pasar karena yang ditanyakan kan cuma aina zahaba. Ya, kemana mereka, kemana perginya? Ya. Tapi yang pertanyaan ketiga itu lebih detail, itu apa yang dilakukan? Itu mereka pergi ke pasar untuk membeli roti, ya li syira'il khubzi. Tayyib. Ya, kemudian kita lanjutkan halaman berikutnya, halaman ke-26. Halaman ke-26 di sini kita akan membahas tentang fi'il madhi ya ketika berkaitan atau ketika bersambung dengan domir-domir muttasil yang sebagai fa'ilnya. Ya, domir-domir muttasil sebagai fa'ilnya. Artinya domir-domir muttasil di sini ya domir-domir yang bersambung dengan fi'il madhi tadi, yang domir-domir tadi sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya. Thayyib, sebagai pelaku dari fi'il tersebut. Ya, kalian bisa lihat di tabel di sini ya. Pada tabel ini ada 3 kolom, ada aqsamud dhamir, macam-macam dhamir, ada al-amthilatu, contoh-contohnya, dan ada yang terakhir nau'ud dhamir. Ya, macam-macam dhamir. Ya, jadi atau jenis dhamirnya. Ya, jadi ada macam-macam dhamir. Kemudian contoh-contohnya dan jenis dari dhamirnya. Ya, di sini untuk kolom yang pertama atau untuk baris yang pertama al-mutakallim. Ya, jenis atau macam dhamir yang digunakan untuk mutakallim. Al-mutakallim itu berarti orang yang berbicara. Ya, orang yang sedang berbicara. Jadi orang yang pertama. Ya, orang yang pertama. Di sini contohnya wada'tu as-sabuna fis sunduqi. Wada'tu ya, aku telah meletakkan as-sabuna sabun fis sunduqi di dalam koper. Ya. Nah, wada'tu di sini ini untuk mutakallim. Karena di sini asalnya ya di bawahnya itu asalnya dari ana plus wada'a. Ana dan fiil wada'a. Ya, wada'a. Ana ditambah fiil wada'a menjadi wada'tu. Ya, ana saya. Ya, wada'tu. Jadi menjadi wada'tu. Jadi untuk mutakalim orang yang pertama itu menggunakan wada'tu. Saya telah meletakkan. Ya. Nah, ini digunakan ya jenis domirnya ini wada'tu di sini ya. Ini digunakan untuk mufrad
orang pertama tunggal itu baik muzakkar atau muannas ya, muzakkarun au muannatsun. Jadi sama antara muzakkar dan muannas pakainya dhamir tu ya. Jadi ada tu di situ, wada'tu. Thayyib. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, wada'na at-ta'ama fis sunduqi. Wada'na at-ta'ama fis sunduqi. Kami telah meletakkan makanan di dalam koper. Ya, meletakkan makanan di dalam koper. Kami, ya di sini masih orang yang pertama yaitu orang yang berbicara tapi jamak, ya lebih dari satu. Kalau tu tadi kan wada'tu itu saya. Ya, saya telah meletakkan. Kalau wada'na di sini artinya kami, ya atau ya kita atau kami telah meletakkan. Ya, jadi wada'na di sini asalnya dari nahnu ditambah fiil wadha'a. Ya, nahnu plus wadha'a menjadi wadha'na. Ya, nahnu itu kan kami atau kita, ya. Plus wadha'a menjadi wadha'na. Thayyib. Wadha'na di sini juga digunakan untuk musanna. Afwan. Ya, wadha'na di sini. Thayyib. Ya, di sini juga digunakan untuk jamak ya. Ini keliru ya. Oh, thayyib, thayyib. Afwan. Ini digunakan untuk musanna ataupun jamak ya, musanna ataupun jamak. Jadi kalau apa namanya? Kalau orang pertama itu yang ada cuma tunggal dan jamak. Artinya tunggal dan dua atau lebih dari dua. Ya kalau tunggal itu pakainya wadha'tu. Kalau dua, ya dua itu kan sebenarnya musanna ya, tapi bentuknya musanna dalam untuk dhamir mutakalim itu sama dengan jamak. Ya, jadi kami, kita itu baik orangnya cuma dua atau lebih. Jadi pakainya wadha'na. Ya, pakainya wadha'na. Ya, jadi di sini musanna baik muzakkar atau muannas ataupun jamak baik muzakkar atau muannas. Ya, jadi nahnu itu ya kami atau kita itu boleh orangnya itu cuma dua atau lebih dari dua. Ya. Tapi kalau cuma satu pakainya ana ya, saya. Kalau nahnu itu kami atau kita itu dua atau lebih dari dua. Ya, kemudian kalau bersambung dengan fi'il madhi tadi menjadi ana menjadi wadha'tu. Kalau nahnu menjadi wadha'na. Thayyib. Nah, ini fi'il wadha'anya ini cuma contoh saja ya. Ini bisa diganti dengan fi'il yang lainnya. Misalnya zahaba, kalau ana menjadi zahabtu. Kalau nahnu menjadi zahabna gitu. Thayyib. Kemudian jenis dhamir yang kedua yaitu dhamir mukhatab. Ya, dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab di sini contohnya aina wada'ta as-sabuna? Wada'ta di mana engkau telah meletakkan sabun? Ya, wada'ta ini untuk anta, dhamir anta. Anta plus wada'a menjadi wada'ta. Ini digunakan untuk mufrad muzakkar, ya mufrad muzakkar. Kalau mukhatab itu yang diajak bicara, orang yang kedua ya. Jadi orang yang kita ajak bicara. Kalau tadi mutakalim itu orang yang berbicara. Kalau mukhatab itu orang yang diajak bicara. Jadi orang yang kedua, ya. Untuk anta, kamu laki-laki. Itu domirnya nanti menjadi ta, ya. Wada'ta. Ya, wada'ta. Kalau perempuan, kamu perempuan itu menjadi wada'ti nanti. Atau di sini contohnya hal akhadti thiyaban. Apakah engkau sudah mengambil pakaian-pakaian? Ya, anti plus akhadha menjadi akhadti. Ya, ini menggunakan fiil contoh fiil yang lainnya ya, akhadha menjadi akhadti. Kalau wadha'a yang menjadi wadha'ti. Ini anti ya, kamu perempuan. Jadi mufradah muannasah. Jadi untuk mufradah, untuk muannas mufrad. Ya, muannas tunggal. Ya, anti, kamu perempuan. Kemudian wasaltuma fil waktil munasib. Kalian berdua telah datang di waktu yang pas, di waktu yang tepat. Ya, di sini untuk ganda. Ya, antuma, kalian berdua. Antuma ya plus fiil contohnya wasola di sini menjadi wasoltuma. Ya, wasoltuma, kalian berdua telah sampai. Ya. Nah, untuk antuma di sini ini untuk musanna. Ya, antuma itu musanna ya,
baik laki-laki maupun perempuan sama saja ya. Baik laki-laki maupun perempuan sama, yaitu wasol tuma. Ya, jadi tuma, domirnya menjadi tuma. Ya, wasol tuma, zahab tuma, akhadtuma, wada'tuma. Ya, ini untuk dua orang laki-laki maupun perempuan, kalian berdua. Ya, orang yang kedua jadi mukhatab, kalian berdua laki-laki ataupun perempuan. Sama, okay? Kemudian antum. Sekarang domir antum. Antum itu untuk kalian laki-laki. Kalian berarti lebih dari dua. Ya, jamak laki-laki muzakkar. Di sini contohnya taroka menjadi taroktum. Hal taroktum syai'an fil manzili. Apakah kalian meninggalkan sesuatu di rumah? Ya, antum plus taroka menjadi taroktum. Ya, antum plus taroka menjadi taroktum. Ini jamak muzakkar. Ya, ini untuk jamak muzakkar. Antum jadi taroktum. Kalian laki-laki. Ya, kalian untuk laki-laki. Jadi kalian taroktum artinya kalian telah meninggalkan. Kalian meninggalkan. Ya. Kemudian untuk perempuan, jamak perempuan antunna. Ya, untuk antunna ini untuk jamak perempuan ya. Itu menjadi wada'tunna. Contohnya di sini wada'a. Contoh fiilnya wada'a menjadi wada'tunna. Jadi domirnya menjadi tunna. Ya, wada'tunna. Kalian perempuan telah meletakkan. Ya, aina wada'tunna ta'amar rihlah. Di mana kalian meletakkan bekal perjalanan? Ya. Jadi pakainya wada'tunna. Ini untuk jamak muannas, ya jamak muannas. Maka untuk mukhatab tadi ya, untuk apa? Ada domir ta, ini anta ya untuk tunggal laki-laki, tunggal ya kamu laki-laki, kemudian ti dari anti, itu untuk kamu perempuan. Kemudian ada antuma, ini untuk laki-laki maupun perempuan, ya yang ganda musanna ya. Jadi kalian berdua, laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada antum, kalian laki-laki menjadi tum ya, domirnya tum dari antum, kalian laki-laki. Kemudian ada tunna, ini dari kalian perempuan ya, tunna kalian perempuan. Thayyib. Kemudian yang terakhir ghaib ya, domir yang ghaib sekarang orang ketiga. Ya, ghaib itu orang ketiga, berarti orang yang dibicarakan. Nanti dia, mereka berdua ya. Dia, mereka berdua ataupun mereka. Ya, itu orang yang ketiga berarti kan yang dibicarakan. Dia, mereka. Ya, ini kan orang yang dibicarakan, bukan yang berbicara ataupun yang diajak bicara, tapi yang dibicarakan, orang ketiga. Di sini yang pertama domir huwa. Ya, huwa dia laki-laki, ya kan? Huwa dia laki-laki. Kalau huwa ini dia merupakan asal dari fi'il madhi. Maka ketika bertemu dengan wasola, contohnya di sini fi'ilnya wasola, maka tetap menjadi wasola ya, karena untuk domir huwa itu biasanya tasrifannya di yang pertama pada tasrifan fi'il madhi, maka itu merupakan bentuk asal dari fi'il madhi. Jadi tidak ada perubahan ya. Untuk huwa tetap fi'ilnya seperti itu, wasola ya wasola, zahaba ya zahaba, ya khoroja khoroja dan yang lainnya. Ya, itu artinya dia laki-laki. Jadi wasola dia laki-laki telah datang, telah sampai. Ahmadu wasola ilal baiti, Ahmad telah sampai ke rumah. Ya, ini untuk mufrad muzakkar ya, dia laki-laki. Kemudian untuk dia perempuan mufradah muannasah ya, untuk mufrad muannas tunggal ya, muannas tunggal itu hiya. Kalau hiya itu nanti fiilnya ketambahan tak sukun menjadi, contohnya di sini rokiba menjadi rokibat ya, rokibat, rokibat. Tayyib, rokibat. Wa su'adu harrokibat ma'ahunna, dan su'ad apakah dia telah naik bersama mereka ya, naik ke mobil bersama mereka ya, rokibat. Dari rokiba menjadi rokibat, jadi ketambahan tak sukun. Ini untuk domir hiya, dia perempuan ya, dia perempuan. Kemudian untuk huma, huma itu keduanya ya, keduanya. Huma itu keduanya. Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki mereka berdua ya. Untuk laki-laki nanti contohnya di sini huma ketemu dengan wasola menjadi wasola ya, tinggal ditambahkan alif. Itu namanya alifusnain. Alif yang menunjukkan musanna, jadi ganda. Jumlahnya dua, jadi musanna muzakkar ya. Untuk musanna dan muzakkar itu huma menjadi contohnya wasola menjadi wasola ya. Ahmadu wa Abdullahi wasola, Ahmad dan Abdullah telah sampai. Wasola, tayyib.
Lah untuk yang muannas, ya huma untuk yang muannas, ya karena dibedakan ini ketika bersambung dengan fi'il madhi ya, huma mudzakkar dan muannas. Kalau huma untuk muannas itu nanti fi'ilnya menjadi contohnya di sini kharaja menjadi kharajata, ya menjadi kharajata. Karena tadi kan asalnya dari kharajat misalnya ya. Kalau hiya kan kharajat. Kemudian ketambahan alif, maka tak sukunnya diharokati fathah supaya bisa dibaca. Karena belakangnya ada alifnya, maka berubah menjadi kharajata. Ya. Ini untuk huma muannas, ya keduanya. Jadi mereka berdua tapi untuk perempuan. Su'adu wa nailatu kharajata. Su'ad dan nailah keduanya telah keluar. Ya kharajata. Thayyib. Kemudian untuk hum, mereka laki-laki, ya mereka laki-laki hum. Hum plus zahaba contohnya di sini menjadi zahabu, ya menjadi zahabu. Ya, ada wawul jamaah di situ, ya namanya wawul jamaah. Wawu sukun yang menunjukkan domirnya itu atau pelakunya adalah jamak muzakkar. Ya jamak muzakkar. Jadi hum mereka laki-laki. Ya contohnya zahabu ila suqi, mereka laki-laki maksudnya di sini ya mereka telah pergi ke pasar. Ya hum menjadi zahabu, zahaba menjadi zahabu, wadha'a menjadi wadha'u, ya atau taroka menjadi taroku dan yang lainnya. Tayyib. Kemudian yang terakhir hunna, ya domir hunna. Ini untuk mereka perempuan, ya untuk mereka perempuan jamak muannas. Contohnya di sini hunna plus domir qa'ada menjadi qa'adna. Qa'adna. Qa'ada artinya duduk ya. Jadi qa'adna. Jadi ada nun niswah di sini ya. Nun niswah. Ya, ini istilah-istilah yang kemarin di awal bab kita jelaskan ya, kita sebutkan ya, ada alif husnain, ada wawul jamaah, ada nun niswah. Kalau nun niswah itu menunjukkan pelakunya jamak muannas. Ya, jamak muannas. Jamak tapi untuk muannas, untuk perempuan, dan ini untuk orang yang ketiga. Ya, jadi domirnya hunna. Hunna mereka perempuan, ya. Ketemu fiil menjadi qa'adna. Contohnya qa'ada menjadi qa'adna. Al-banatu qa'adna fis sayyarati. Anak-anak perempuan telah duduk di dalam mobil. Tayyib. Jadi itu anak-anak sekalian ya untuk domir yang ghaib ya. Jadi ada domir huwa. Kalau huwa itu fiilnya tetap ya, misalnya wasola ya tetap wasola. Kemudian kalau hiya domir hiya dia perempuan itu nanti ketambahan tak sukun. Misalnya wasola menjadi wasolat gitu ya, wasolat. Kemudian untuk huma laki-laki ya, mereka berdua laki-laki itu ketambahan alif husnain, alif ya. Misalnya wasola menjadi wasola ya. Kemudian untuk huma perempuan nanti ketambahan tak dan alif ya, karena asalnya dari tak sukun tadi yang pada domir hiya, kemudian menjadi huma mereka berdua perempuan, maka contohnya misalnya wasolat menjadi wasolata ya, wasolata. Kemudian domir hum untuk mereka laki-laki nanti ditambahkan wawu jamaah atau wawu sukun ya, misalnya wasola menjadi wasolu, zahaba menjadi zahabu ya. Tayyib. Kemudian untuk yang terakhir hunna, domir mereka perempuan itu ditambahkan nun niswah ya, nun niswah di akhirnya. Ya, misalnya wasola menjadi wasolna. Ya, wasolna, huruf yang ketiga itu menjadi sukun, wasolna. Ya, bukan wasolana tapi wasolna. Pendek ya, wasolna pendek. Kalau wasolna itu nanti nahnu jadinya ya. Nahnu yang mutakalim tadi. Ya, jadi kalau nanya panjang itu nahnu ya, kemarin tadi kan di sini wada'na itu nahnu, wasolna itu nahnu. Tapi kalau hunna itu nunnya pendek, wasolna. Tayyib. Ya, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang kita pelajari pada halaqah hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dari kaidah-kaidah pembentukan fi'il madhi bersama dhamirnya ini pada halaqah berikutnya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.